Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 27 Oktober tahun 2025. Iya, pagi-pagi gap down ya, tapi udah ketutup. Nggak usah kita bahas, udah ketutup. Kurang dikit Pak Allah, anggap aja sudah. Nah, kita lihat ya, seperti ya hari apa ya saya bilang kalau kemungkinan akan terjadi sideways dan ternyata benar merah hijau merah, apakah ini hijau lagi? Nah, kalau di sini kondisinya memang pada area yang lebih dekat buy daripada sell. Tapi sekali ini tembus, sekali 4000 tembus, kemungkinan akan ke ini 44 40 ya. Sebelumnya saya bulatkan ke atas 50, tapi sepertinya itu kurang bijaksana, lebih bijak lebih tepat dibulatkan ke 40. Jadi ada peluang dia memang melanjutkan koreksi dengan syarat itu harus dia melewati angka 940. Tapi kalau masih di atas itu, apalagi close-nya masih di atas 4000, maka peluangnya market masih akan cenderung naik. Nah, kira-kira seperti itu. Secara fundamental memang belum ada info-info yang kuat ya. Kecuali nanti akhir pekan ada penentuan suku bunga dari The Fed. The Fed itu tidak digaji oleh pemerintah, jadi tidak termasuk yang kena government shutdown ya. Info-info dari dia tetap ada. Nah, untuk kondisi sekarang, kemungkinannya nih, ini sebenarnya memang ini tuh area buyer sih. Jadi kita di area buy. Hanya saja kita tunggu pendukungnya. Pendukung untuk menentukan ini memang mau naik atau enggak. Nah, ini stokastik dan MACD-nya udah muncul. Aku nggak tahu nih, saya nggak tahu, Ian nggak tahu. Kenapa ini tadi hilang ya? Saya salah klik sepertinya. Nah, sekali lagi ini sepertinya nih kita nunggu kode-kode untuk naik. Mengingat nih secara stokastik juga sudah mulai turun walaupun belum sampai oversold. Tapi peluang turun juga ada karena secara MACD sudah golden cross ya di sini dan ini merah. Nah, sideways ini memang lebih hati-hati ya. Ini antara akumulasi siap-siap untuk naik atau distribusi untuk lanjut turun. Yang jelas nih ini masa-masa whale, masa-masa para pedagang besar gitu. Itu tuh memangsa retailer. Jadi ini selama kenaikan ini udah banyak nih retailer yang gugur. Nah, whale-nya pedagang besarnya sedang panen sekarang ini. Jadi hati-hati jangan sampai kena tebas panennya. Nah, kita lihat dulu untuk 4 jam. Nah, terlihat ya. Sideways-nya kelihatan banget di 4 jam. Jadi di bawah sini nih, ini benar-benar ada order block di sini. Jadi order block sesungguhnya nih kalau dari 4 jam tuh ada di sini. Nah, kalau angkanya masuk-masuk ini di bawah 31, hati-hati aja. Karena jika tembus dia akan lanjut turun, kalau enggak dia mantul. Kayaknya mending cari area pantul di situ ya. Lihat nih di 4 jam. Ini MACD-nya juga udah mulai hijau. Sudah barnya ini mulai hijau, tanda bayarnya itu masuk. Sementara dari stokastik ini masih menghadap ke bawah dan posisinya netral. Nah, kebalik ya dengan yang harian tadi ya. Jadi di sini ada support. Nah, supportnya saya taruh di atas saja di sini di 50. Kemudian ke 4000. Tapi sekali lagi ini support-support yang sulit ditembus. Ada peluang dipantulkan lagi. Kemudian di bawah 4000 supportnya ada di 3950. Tapi 4000 sampai 4050 ini cukup kuat. Jadi ada peluang dia mantul di situ. Kalau jebol ya sudah. Jadi jika tembus 4000 apalagi close-nya di bawah 4000 maka peluangnya dia akan lanjut retrace. Akan ke Nah, lebih rendah lagi 850. Sebaliknya jika dia gagal tembus dia akan mantul ke atas ke sekitar ini 150 atau 160 dan mungkin akan lanjut ke 200. Kira-kira seperti itu.
Itu support resistennya sudah aku kasih semua itu ya. Nah, jadi gimana untuk trading plan-nya? Ya, trading plan-nya kalau tembus bawah, tembus 4.000, kita tunggu dulu. Kalau ada 3.940 bawah lagi, maka itu berarti benar-benar nih, kan lebih rendah dari ini ya. Itu berarti breakdown. Silahkan sell di situ. SL-nya ada di 4.000. Sebaliknya nih, kalau break di atas ini 4.160, silahkan buy, itu breakout ya. Dia akan nembus sampai 200 bahkan 300. SL-nya ya di sini aja di 4.140 SL-nya di situ. Nah, bisa juga kalau harga di ini di atas 4.000, di atas 4.150, 40 lah. Siap-siap untuk sell, kelihatan gagal. Ini ada rejection di atas sini ya, ada rejection. Ambil lagi sell. Targetnya cukup di area tadi nih, area support yang ini. Sebaliknya, kalau di area support ini turun nih, di area support ada candle rejection atau di sini terjadi golden cross gitu. Silahkan buy, targetnya ya di sini di sekitar 150 atau 60. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi untuk fundamental belum ada update yang cukup kuat. Amerika masih government shutdown. Hanya saja akhir pekan ini, akhir bulan ya tepatnya, itu ada penentuan suku bunga dari The Fed. Saya pikir itu saja. Ingat, market masih sering pencilaan, naik turunnya itu cepat. Jadi benar-benar harus disiplin dalam money management. Jangan sampai kelewatan. Eman kalau kelewatan ngumpulin ekuitas sulit. Jangan sampai hilang hanya karena malas atau tidak mau melakukan money management. Karena seperti biasa, saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Sehat selalu ya, ini udah mulai masuk musim hujan, dan semoga semuanya lancar, berkah, manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.